saudaraku, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya terkait dengan kondisi berada di area banjir. Ketika mau sholat itu seperti apa wudunya? Sementara kalau ada air mineral atau air minum itu sayang sekali kalau digunakan untuk berwudu. Maka apakah boleh berwudu dengan air banjir? Maka saudaraku di sini saya akan menjawab berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para ulama besar ahli fikih. Ya. Yang pertama, saya sampaikan hadis Rasulullah SAW di dalam kitab riwayat Tirmidzi dan Nasa'i ya. Hadis ini sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un." Sesungguhnya air itu suci dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskan. Kemudian hadis ini diperjelas oleh hadis yang lain yang memang masih dipermasalahkan tingkat kesohihannya, tetapi para ulama kemudian menjadikan sebagai batasan ya. Illa ma ghayyara, kecuali apa yang bisa berubah dari ta'muhu wa rihuhu wa launuhu ya. Jadi kecuali apa yang bisa berubah dari apa? Ya, dari warnanya, baunya dan rasanya. Artinya begini, ya, sesungguhnya air itu suci, ya, dan tidak ada yang bisa menajiskannya kecuali setelah air itu berubah. Setelah berubah warnanya, baunya, rasanya. Maka ketika ada air yang suci kemudian berubah rasanya, warnanya, baunya oleh najis, ya, maka sudah tidak bisa dikatakan sebagai air yang suci dan mensucikan. Nah, saudaraku, bagaimana kasus di area bencana, ya? Banjir yang demikian besar ya, banjir bandang seperti itu biasanya warna air menjadi keruh, menjadi coklat atau kemerah-merahan ya. Bahkan airnya itu agak kental gitu ya. Maka bagaimana ya kita bisa berwudu dengan air yang seperti itu? Nah, para ulama ahli fikih ya, kalau kita merujuk kepada ulama ahli fikihnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, itu ada kitab fikih besar, kitab fikih induk namanya Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Kalau kita merujuk kepada kitab fikihnya Imam Hambali atau madhab Hambali, maka kita merujuknya kepada kitab fikih besar, fikih induk namanya Al-Mughni yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Kemudian dua imam, Imam Malik ya dan Imam Hanafi ya, itu juga bisa dilihat pendapatnya di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah ya, kitab fikih madhab 4 ya. Nah, saudaraku, kalau kita melihat dari kitab-kitab fikih tersebut ya, hampir sama pendapatnya. Boleh seseorang itu berwudu dengan air yang berbaur bercampur dengan tanah yang suci, dengan apa? Dengan lumpur yang suci maupun dengan lumut ya. Ini dibolehkan selama air tersebut tidak bercampur najis secara signifikan. Taruhlah kalau di daerah banjir seperti itu ya, tentu saja najis-najis itu tidak terlihat, tidak signifikan. Maka air itu akan berbau tanah, berbau lumpur ya. Itu dalam kondisi seperti ini masih boleh digunakan untuk berwudu, saudaraku ya. Tentu saja kalau